Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Tehwayo dengan NPM 0324011155. Saya dari kelas G semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas pada mata kuliah pembelajaran IPA SD. Materi yang akan saya bahas adalah media pembelajaran IPAS di SD. Oke, langsung saja. Jadi media pembelajaran IPAS di SD yang akan pertama kita bahas yaitu konsep dasar media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang berarti perantara atau penghubung. Menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu Gerlach and Ely, mereka menyebutkan bahwa media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua yaitu menurut Arsyad. Menurut Arsyad, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu menurut Heinrich dan kawan-kawan. Menurut mereka, media merupakan seluruh komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari sumber kepada penerima. Kesimpulannya yaitu, media pembelajaran adalah segala alat, bahan, atau saran yang digunakan untuk membantu guru menyampaikan materi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang berikutnya yaitu hakikat media pembelajaran IPAS. Media pembelajaran IPAS adalah alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk menjelaskan fenomena alam, sosial, budaya, ekonomi maupun lingkungan kepada peserta didik. Media dalam pembelajaran IPAS berfungsi untuk menghubungkan konsep abstrak dengan pengalaman nyata. Contohnya yaitu konsep IPAS. Yang pertama itu tata surya, perubahan wujud benda, keragaman budaya, ekosistem, siklus air. Contoh media yang digunakan yaitu miniatur tata surya, praktikum sederhana, video budaya daerah, diorama ekosistem, animasi atau model siklus air. Media pembelajaran yang tepat membuat pembelajaran IPAS lebih menarik, mudah dipahami, dan bermakna bagi peserta didik. Yang berikutnya yaitu landasan penggunaan media dalam pembelajaran IPAS. Yang pertama yaitu landasan filosofi. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, students counter learning. Media membantu peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara langsung, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Menurut Piaget, siswa SD berada pada tahap operasional konkret 7-11 tahun. Karakteristik: berpikir logis terhadap objek konkret, sulit memahami konsep abstrak, belajar lebih efektif melalui pengalaman langsung. Implikasinya, guru harus menggunakan media nyata atau visual dalam pembelajaran. Contoh, media nyata dan visual yaitu model diorama, peta, globe, dan praktikum. Yang ketiga yaitu landasan teknologis. Perkembangan teknologi memungkinkan guru memanfaatkan berbagai media digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPAS. Contohnya seperti Canva, PowerPoint, Quizzes, Word, menurut argumen real AR, virtual reality, landasan filosofi, psikologis, dan teknologis menjadi dasar penting dalam penggunaan media agar pembelajaran IPAS lebih efektif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Tujuan penggunaan media pembelajaran IPAS yaitu media pembelajaran digunakan untuk yang pertama yaitu memperjelas materi, konsep abstrak menjadi lebih konkret. Yang kedua yaitu
Meningkatkan motivasi belajar. Media yang menarik membuat siswa lebih antusias. Yang ketiga yaitu mengaktifkan siswa. Siswa tidak hanya mendengar tetapi juga mengamati dan berinteraksi. Yang keempat yaitu meningkatkan hasil belajar. Pemahaman siswa menjadi lebih baik. Yang kelima yaitu memberikan pengalaman nyata. Siswa belajar melalui observasi dan eksplorasi langsung. Fungsi media pembelajaran IPAS. Media pembelajaran memiliki berbagai fungsi yang mendukung proses belajar mengajar agar lebih efektif, menarik dan bermakna. 1. Fungsi atensi. Menarik perhatian peserta didik. Contohnya yaitu video letusan Gunung Merapi. Yang kedua, fungsi afektif. Membangun sikap dan nilai. Contohnya yaitu film tentang pelestarian lingkungan. Yang ketiga, fungsi kognitif. Membantu memahami konsep. Contohnya yaitu model sistem pernafasan manusia. Yang keempat yaitu fungsi kompensatoris. Membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Contohnya animasi interaktif. Berikutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran IPAS. Yang pertama yaitu media visual. Media yang hanya dapat dilihat, contohnya foto, poster, grafik, diorama, peta. Yang kedua itu media audio, media yang hanya dapat didengar, contohnya yaitu radio, podcast, rekaman suara. Yang ketiga yaitu media audiovisual, media yang dapat dilihat dan didengar. Contohnya yaitu video pembelajaran, film edukatif, dan animasi. Yang keempat yaitu media realia, benda yang nyata dan digunakan dalam pembelajaran. Contohnya daun, bunga, tanah, batu, dan serangga. Yang kelima yaitu media model atau miniatur. Representasi objek dalam ukuran tertentu. Contohnya yaitu model tata surya miniatur, Gunung Merapi, diorama ekosistem. Yang keenam yaitu media digital. Media berbasis teknologi. Contohnya yaitu Canva, PowerPoint, Quizzes, dan lain-lain. Kriteria pembelajaran media pembelajaran IPAS. Menurut Arsyad, pemilihan media harus mempertimbangkan yang pertama yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Media harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu karakteristik peserta didik, menyesuaikan usia, kemampuan, dan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu karakteristik materi. Media harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang keempat yaitu ketersediaan sarana dan prasarana, mempertimbangkan fasilitas sekolah. Yang kelima yaitu efisiensi waktu dan biaya. Media harus praktis digunakan. Yang keenam yaitu kemampuan guru. Guru harus mampu mengoperasikan media. Pemilihan media yang tepat akan membantu pembelajaran lebih efektif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Media pembelajaran IPAS berbasis kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran menekankan yang pertama yaitu pembelajaran aktif, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran kontekstual, pembelajaran berbasis proyek, media yang sesuai antara lain. Media digital interaktif, contohnya Quizzes, Code, Word, Wall, dan lain-lain. 2. Media berbasis proyek, contohnya diorama, poster, ilmiah, dan miniatur lingkungan. 3. Media lingkungan, contohnya kebun sekolah, taman sekolah, pasar tradisional, dan lain-lain. Media yang tepat membuat pembelajaran IPAS lebih menarik, bermakna, dan relevan dengan kehidupan nyata. Langkah-langkah pengembangan media pembelajaran IPAS. Media yang baik lahir dari langkah yang tepat. Tahap 1. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi.
1. Karakteristik siswa. 2. Materi pembelajaran. 3. Tujuan pembelajaran. Tahap 2 yaitu perencanaan. Menentukan yang pertama jenis media, yang kedua bahan yang digunakan, ketiga desain media. Tahap 3 pembuatan media. Menyusun media sesuai rancangan. Tahap 4 uji coba media. Media diuji kepada siswa. Tahap 5 evaluasi dan revisi memperbaiki kekurangan media. Langkah sistematis menghasilkan media pembelajaran IPAS yang efektif, menarik, dan bermakna bagi siswa. Contoh implementasi media dalam pembelajaran IPAS. Materi yaitu siklus air. Tujuan pembelajaran itu siswa mampu menjelaskan proses siklus air. Media yang digunakan yaitu media video animasi siklus air, model 3 dimensi siklus air. Kegiatan pertama pendahuluan. Guru menampilkan video. Yang kedua kegiatan inti, siswa mengamati model siklus air, diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu penutup, presentasi hasil diskusi. Materi keragaman budaya Indonesia. Media yang digunakan yaitu peta Indonesia, video budaya daerah, dan gambar pakaian adat. Hasil, siswa lebih mudah memahami keberagaman budaya Indonesia. Pembelajaran lebih menarik, meningkatkan pemahaman, menumbuhkan rasa cinta tanah air, melatih kerjasama dan komunikasi. Tantangan dan solusi penggunaan media IPAS. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tantangan. 1. Keterbatasan fasilitas. 2. Kurangnya keterampilan guru. 3. Keterbatasan dana. Yang keempat, akses internet terbatas. Solusinya yaitu yang pertama menggunakan media sederhana. Yang kedua pelatihan TIK, teknologi informasi komunikasi. 3. Memanfaatkan bahan bekas menggunakan media offline. Evaluasi penggunaan media pembelajaran. Aspek yang dinilai yang pertama yaitu kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. 2. Kemudahan penggunaan. Ketiga, kemenarikan media. Yang keempat, keaktifan siswa. Kelima, peningkatan hasil belajar. Instrumen evaluasi dapat berupa angket, observer, wawancara, tes hasil belajar. Kesimpulan, media pembelajaran IPAS di SD merupakan komponen penting yang membantu peserta didik memahami konsep-konsep alam dan sosial secara lebih konkret, menarik, dan bermakna. Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan motivasi, keaktifan, dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, calon guru SD perlu memiliki kemampuan memilih, mengembangkan, dan memanfaatkan berbagai media pembelajaran, media konvensional maupun digital, sesuai dengan karakteristik peserta didik, materi, serta tuntutan kurikulum merdeka. Dengan demikian, pembelajaran IPAS dapat berlangsung secara efektif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik.